berada, semoga sore hari ini dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sudah teman-teman lakukan, pemirsa Dulur Sultan, ini berjalan sesuai harapan, juga sesuai keinginan. Alhamdulillah edisi hari ini tentunya hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021, Faiz dapat kembali hadir. Ini menyapa teman-teman semua tentunya di program kesayangan kita, yaitu Relawan Insight. Sudah hadir di sore hari ini di studio podcast Sultan TV. Ini masih muda teman-teman, tapi memang luar biasa kontribusinya dan juga aksi-aksi yang sudah dilakukan bareng teman-teman yang tergabung dalam Carenang Ringan Tangan. Sudah hadir foundernya Kak Aini. Selamat sore. Sore Kak Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya semangat banget ini Kak Aini. Alhamdulillah semangat. Gimana biar tetap menjaga konsistensi semangat itu Kak Aini, rahasianya? Rahasianya nggak boleh kan rahasia. Rahasia perusahaan. Siap. Nah teman-teman, dari Carenang Ringan Tangan ini ada satu yang menarik. Bagaimana video unggahan dari teman-teman Carenang Ringan Tangan ini ditonton 6,8 juta viewer. Itu videonya ngapain itu Kak Aini? Aduh, ketahuan belum ngeliat nih. Gimana sih? Aku sudah nonton, cuman mungkin bisa ceritakan lagi itu videonya tentang apa sih Kak Aini? Kalau video yang viral kemarin itu target kita yang di Kampung Panenjoan. Ya video pada umumnya sih kayak biasa-biasanya kita selalu posting kegiatan kita di penyerahan donasi. Yang kemarin itu waktu itu kan di satu video itu ada 3 target. Ya Kampung Panenjoan sama Kampung Cigoa. Satu lagi sama Ciguanya 2 tapi sama biasa kayak mengendarai motor, ngangkat-ngangkat itu kan, gitu aja. Siap. Apakah memang sebelumnya memang pembuatan video tersebut sudah bakal diprediksi bakal yang nonton banyak banget, atau ini lebih kayak surprise? Wah, ini banyak banget yang nonton. Enggak. Kita nggak pernah expect bakalan seviral itu. Cuman itu juga pertama kali ngepost tuh aku salah tuh. Nggak tahu kenapa kali si videonya itu nggak upload. Terus aku ada kuota mungkin. Ya bisa jadi. Apa sinyal di Carenang kurang ya? Aku tuh ngepost 2 kali. Yang pertama nggak upload, nggak tahu kenapa. Terus aku coba lagi. Terus yang kedua masuk tuh alhamdulillah. Dan langsung 1 jam pertama itu langsung naik ratusan. Wah, udah tanda-tanda nih indikasi akan FYP lah istilahnya. Udah pede lah ya, udah pede ya. Banget, soalnya komennya juga notifnya banyak banget. Jadi pas itu langsung 2 jam, 3 jam langsung 1 juta kayaknya waktu itu, 3 jam pertama. 6,7 juta yang nonton sampai dengan saat ini tuh berapa lama dari mulai diupload sampai dengan saat ini? Kayaknya kemarin tuh 1 bulan deh. 1 bulan? Baru kemarin ya. Siap, jadi memang di luar prediksi? Di luar prediksi banget. Berarti kalau untuk uploadan video berikutnya ada target-target tertentu yang dipasang atau memang ngalir aja deh teman-teman Carenang Ringan Tangan? Ngalir, kita emang nggak ambis banget buat viral. Yang penting sih kitanya tetap konsisten gitulah. Yes, tetap konsisten. Nah, untuk teman-teman yang penasaran juga ya, teman-teman Relawan Insight, sebenarnya Carenang Ringan Tangan tuh ngapain sih aktivitasnya? Kak ini mungkin bisa dijelaskan ngapain aja, anggotanya berapa, dan dari kapan ini mulai eksis, terutama di Serang, Kak ini? Jadi Carenang Ringan Tangan itu sendiri baru banget berdiri sejak tanggal 14 Desember 2020 kemarin. Oh baru? Baru banget, baru 3 bulan berjalan nih. Karena kan aku juga baru lulus ya, baru pulang kampung lah. Baru bisa mengabdi buat daerah sendiri. Jadi baru banget 14 Desember kemarin, sekarang udah 3 bulan berapa hari? 3 bulan sekian hari ya, baru berjalannya. Jadi kegiatan kita ini memang fokusnya untuk ke para lansia yang ada di Kecamatan Carenang. Kita juga ngebantunya nggak banyak yang kayak bedah rumah, nggak. Kita cuman ngasih kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan seperti kasur, lemari, kebutuhan pokok, dan lain-lainnya. Pokoknya itu tergantung dari si hasil survei kita sebelumnya. Yes, jadi apakah memang targetnya selalu lansia? Ini Kak ini dari teman-teman member Carenang Ringan Tangan atau random dia? Enggak, kebetulan kalau kami saat ini fokusnya memang ke lansia dulu, karena memang banyak banget di Carenang itu sendiri masih banyak lansia-lansia yang hidup sebatang kara. Tapi kalau di anggota nggak ada yang lansia ya? Alhamdulillah tidak, kan ada batas usianya. Siap. Ini menarik ya teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Bagaimana seorang Aini ketika baru saja lulus kuliah? Ini lebih ke arah privasi mungkin pertanyaan Faiz. Biasanya kan harapan seorang orang tua menyekolahkan anak tinggi-tinggi gitu kan. Ketika lulus ya ingin anaknya bekerja di perusahaan yang hebat, perusahaan yang besar. Ini kalau malah berbuat sesuatu yang mohon maaf ini teman-teman tidak ada uangnya. Bagaimana meyakinkan orang tua ini? Bentar, berat nih. Mau mendip. Kebetulan bersyukur banget sih punya orang tua yang bener-bener nggak pernah nuntut apapun. Bener-bener ngalir aja pas kita ngelakuin
kegiatan ini juga orang tua nggak apaan sih gitu ya, kayak ada duitnya aja gitu Iya, tuh, betul. capek-capek amat mending nyari kerja gitu. Kebetulan juga kemarin sempat apply ke beberapa perusahaan, nggak perusahaan sih kan, karena lulusannya administrasi negara jadi harus instansi pemerintahan. Cuman belum masuk, jadi tinggal nunggu proses PNS nanti, ASN. Amin. Doain ya teman-teman. Berarti sudah lolos, sudah. Belum. Amin. Ya, doain ya, Semoga teman-teman. banyak yang Semoga mendoakan Kak ini. Berarti memang ini Faiz potong lagi. Berarti memang usaha untuk mohon maaf membahagiakan orang tua dalam tanda petik apa yang ingin orang tua inginkan sudah Kak ini lakukan seperti itu. Termasuk untuk mendaftar di perusahaan, di perkantoran dan lain sebagainya, dan itu sudah dilakukan selama ketika memang lulus kuliah. Sebenarnya sih orang tua pengennya aku tuh kerja di daerah-daerah sendiri gitu tuh. Kan kita tuh gimana sih cara ngerubah sistem tuh, kita kan masuk ke dalam sistem tersebut. Betul. Jadi pengennya mah kerja di daerah-daerah sendiri aja sih, kayak instansi pemerintahan yang ada di daerah. Yang nggak jauh-jauh dari rumah, dari biar rumah asal. biar Tapi cara karena- ringan tangannya juga tetap berjalan. mantap. Kan kasihan kalau tinggal keluar kota. Nah, ini kan menarik Kak ini ketika lulus kuliah kemudian membentuk sebuah gerakan, dan alhamdulillah ini Kak ini juga sebelumnya tidak menyangka bahwa gerakan ini akan viral. Ditonton tadi 6,7 juta. Mungkin nanti uploadan videonya akan 10, 20, 30, amin. Apakah memang kegiatan seperti ini awalnya sudah Kak ini rancang? Nanti ketika gue balik ke Carenang nih, gue bakal buat gerakan ini, atau mohon maaf, ketika ke Carenang nggak ngapain nih, kayaknya gue harus buat sesuatu. Enggak. Kebetulan emang keluarga tuh basicnya kayak apa ya, jiwa sosial tuh emang udah ditanemin dari zaman kecil. Kan kalau teteh juga kakak memang udah aktif di organisasi-organisasi gitu. Jadi dari kecil juga udah terbentuk lah jiwa-jiwa kayak gitu tuh. Terus emang karena kan kita anak man satu coy. Yoi, respect. Junior. Iya dulu kan lama ya. Sih, ya. Di ini apa namanya? Jangan daftar. Jangan lupa masuk man satu. Yoi, kampus karakter. Kan lama tuh 3 tahun di Kaujon. Lulus tahun berapa? 2015. 2015. Tapi Faiz kuliahnya 2011. 16. Oh wow. Angkatan Senior Man sekali. 1 2011. 2015. Yoi, mantap. Serem. Wah, nggak ada sponsornya teman-teman. Enggak. Wih, udah kayak Sonoparty aja nih. Lanjut. Iya lanjut. Apa tadi? Oh iya, kan lama tuh ya di Kaujon, tinggalnya 3 tahun. Abis dari Kaujon langsung ke Bandung. Tuh kan bener-bener nggak ada jeda buat dedikasi ke daerah sendiri. Betul. Terus emang kayaknya kalau anak rantau tuh, semua anak rantau tuh selalu punya rasa memiliki daerah sendiri nggak sih? Iya, Betul. iya kalau aku gitu. Jadi rasa ingin berbuat sesuatu ketika ingin pulang gitu ya. Iya, terus kayak iya pokoknya ini kampung aing yeuh lah misalkan mah nya gitu. Iya jadi pas di sana tuh udah ngebayangin sih bakal ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial. Karena emang kebetulan juga di rumah ada rumah baca gitu tuh dari dulu. Jadi ya tinggal meneruskan aja kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yes, apakah memang ini fokus di TikTok aja atau memang ada di sosial Enggak, media yang lain? semua platform ada. Ada di Facebook, YouTube, Instagram, apalagi Semua. semuanya ada. Pokoknya semuanya akun namanya Carenang Ringan Tangan. Siap. Ini agak sedikit mendasar juga pertanyaannya. Kenapa namanya Carenang? Kalau Carenang iya nama daerah. Betul. Ringan tangan. Apa filosofi dari nama dari maksud ringan tangan KA ini? Tadinya kalau mau peduli gitu tuh kan udah mainstream banget ya, kayak peduli, Carenang berkah, Carenang. Carenang berkah itu beda itu logo daerah. Tagline daerah. Pandeglang. atau Carenang Madani gitu. Enggak. Carenang bertakwa. Iya, sebenarnya Mantap. kita ringan tangan tuh pengen meringankan lah beban mereka gitu di masa tuanya. Walaupun kita masih beban keluarga. Sedih. dan ketika penamaan itu ya udah nama Ngalir banget. Nah, orang itu malam tanggal 13 malam langsung kepikiran. 13 malam itu juga ngechat 3 temen, si Mutmainah, si Eka sama si Elin. Langsung udah 14 Desembernya, 14 Maret aku Deklarasi. bilang. 14 Desember itu langsung deklarasi, bikin grup Carenang Ringan Tangan Yoi. yang anggota 4 orang. Berarti pertama kali deklarasi itu 4 orang 4 foundernya ya, orang. Kak Eni, kemudian Kak yang 3 Eka, Kamut sama Kak Elin. Eka, Mut sama Elin. 4 orang dan semuanya perempuan. Perempuan. Sekarang Alhamdulillah. membernya katanya perempuan semua. Enggak. Ada yang laki-laki. Ada laki-laki, balance lah.
50-50%. 50-50. Jadi memang awalnya 4 orang, sekarang sudah berapa member Kak ini? Kebetulan kalau kami batasin Kak. Jadi kita batasin dulu untuk sekarang 50 anggota dulu. Woi. Sebenarnya banyak banget tuh yang daftar. Ini keren sih benar. Maksudnya di tengah banyak Iya. orang yang mungkin ingin berbuat lebih gitu untuk carenang ringan tangan, tapi ini kuotanya limit ya maksudnya. Iya, Jadi limit, nggak jadi semua bisa. orang bener-bener Enggak. orang pilihan lah ya. Jadi Jadi nggak kalau boleh. ada 51 nggak bisa. Nggak bisa, harus ada yang keluarin dulu satu. Harus 50. Harus. Berarti sekarang anggotanya 50. 50 ke aku masuknya. Siap. Semuanya. Berarti kemarin sempat ada yang ingin mencoba menjadi bagian dari member carenang ringan tangan dan tidak bisa masuk. Paling kita volunteer gitu buat share-share aja. Kita nanti share-share gitu bilang. Kenapa sih Soalnya nggak enak kan kenapa kalau- pertimbangannya tidak bisa menjadi bagian dari pengurus inti? Kan keterbatasan aku juga kali ya, karena perempuan juga takutnya kalau banyak-banyak malah nggak ke manage gitu tuh. Jadi pengennya ya nggak perlu banyak, yang penting kompak. Wis. Nggak perlu banyak, yang penting kompak. Jadi kadang-kadang quantity itu nggak terlalu menjamin ya, Yang penting kualitas. Yoi, Serem. Yang penting kualitas. Kalau kuantitinya banyak nggak bekerja juga buat Iya, apa ya Kak ya? betul. Nah, kalau tadi Kak ini menjelaskan kan bahwa memang fokusnya bagaimana memberikan bantuan kepada teman-teman yang mohon maaf, kepada lansia yang memang banyak banget membutuhkan bantuan. Karena kalau kita melihat lansia kan mungkin masalahnya tidak hanya di Carenang Kak Betul. ini, tapi juga di kecamatan lain, di daerah lain, di Kabupaten Serang juga masalahnya sama. Kalau menurut data yang saat ini sudah Kak ini terima, ada berapa banyak sih lansia yang kira-kira membutuhkan bantuan, terutama di Carenang aja, Banyak Kak Aini? banget. Apalagi Ratusan kah, ribuan lebih kayaknya. Apalagi kan kita sekarang ini juga belum, selama 3 bulan ini baru berapa desa gitu, 5 desa kayaknya yang baru terjamah sama kita. Jadi masih banyak banget tugas-tugas kita buat menjamah desa-desa lainnya. Dan itu memang akan selalu nanti lansia yang menjadi target sasaran. Untuk saat ini ya lansia dulu. Untuk saat ini, lansia. Karena memang mereka butuh banget bantuan dari Iya. kita ya Kak ya. Kadang juga mereka tuh sebenarnya nggak butuh bantuan yang gimana-gimana ya. Kita datengin aja gitu, teman ngobrol, udah mereka udah seneng banget. Kalau untuk targetnya teman-teman apa sih pertimbangannya? Misalkan di kecamatan ini harus seperti ini, harus seperti ini, atau seperti apa? Awalnya kita biasanya dapat info-info target itu dari tetangga-tetangga mereka itu sendiri Kak. Dari misalkan mereka nge-DM akun kita. Terus setelah mereka DM, kita minta buat fotoin dulu. Nanti setelah fotoin kita langsung survei. Jadi kita tuh nggak dapatnya tuh dari orang-orang yang ini gitu, langsung terpercaya dari tetangganya. Yes. Seperti itu. Jadi memang banyak cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mendapat informasi tersebut. Ini kan kalau Faiz lihat kan Kak Aini bersama teman-teman dari Carenang Ringan Tangan sudah viral nih. Aduh, viral. Sudah banyak banget orang yang tahu gitu. Alhamdulillah. Orang tahu udah tahu belum nih bahwa Kak Aini sekarang banyak diomongin. Jangan dijawab dulu Kak Aini, kita lihat sejenak setelah yang satu ini. Yoi, mantap. Mantap.
Yoi, masih bareng Kak nih. Respect. Kita udah pakai hand sanitizer ya teman-teman. Sudah Alumni Man 1 2013 ya. 15. 2015. Iya. Siap Kak ini Siap, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya subscribe di channel YouTube-nya Sultan TV, kemudian juga di-follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter dan juga Facebook. Kak ini tadi sempat pertanyaan Faiz ke pending ya. Mungkin bagi teman-teman Kak ini sekarang sudah mengenal siapa sosok Aini, bagaimana kiprahnya yang di sebuah gerakan yang belum lama tapi memang mendatangkan banyak simpati bagi netizen seperti itu. Tapi orang tua udah tahu belum nih? Ini anaknya lagi viral, lagi banyak diomongin. Aduh, viral. Kebetulan kan sekretnya di rumah, jadi mau nggak mau ya pasti tahu. Karena kan beberapa wartawan juga langsung datang ke rumah. Jadi pasti mereka tahu. Langsung mama buat akun TikTok atau gimana? Bukan tipe seperti itu. Tidak. Bukan anak TikToker. Aduh, Siap, langsung buat akun Instagram, buat akun YouTube atau memang mengikuti secara langsung. Enggak. Enggak sempet karena pengen kepo apa yang anaknya lakukan, kemudian buat akun Instagram, YouTube enggak. Siap. Kecuali bapaknya baru. Siap Kak ini tentu YouTube. apa yang sudah Kak ini lakukan ini Faiz apresiasi bahwa bagaimana inspirasi banyak orang untuk melakukan sesuatu di tengah kondisi yang memang tidak baik-baik saja, di tengah kondisi yang semua orang serba sulit, ini Kak ini berbuat sesuatu dan alhamdulillah mendapat banyak perhatian dan juga simpati dari masyarakat, terutama masyarakat Carenang, Kabupaten Serang. Kedepan apalagi yang bakal teman-teman lakukan di Carenang Ringan Tangan? Mungkin ketika namanya sudah besar berubah mungkin jadi Serang Ringan Tangan atau Banten Ringan Tangan, amin. Asia Ringan Tangan atau dunia. Apa bumi? Gimana Kak ini? Kita sih pengennya semakin banyak komunitas-komunitas seperti kami ini gitu, misalkan kayak ya kabupaten Serang sih yang penting dulu ya, karena kita lihat masih banyak banget sih Kabupaten Serang ini yang perlu diperhatikan gitu. Jadi pengennya setelah kepiralan kita ini bisa mengapresiasi daerah-daerah lain gitu tuh, biar ada ringan tangan lainnya. Amin. Mungkin apa yang ingin disampaikan Kak ini sama Teman-teman yang lain. Bupati Serang yang kemarin baru terpilih untuk lebih memperhatikan Kabupaten Serang? Iya nih, kebetulan juga ajudannya orang Carenang. Tetangganya Tauci depannya. Sama ketua DPRD Kabupaten Serang juga. Orang Pak Carenang. Bahrul ya? Iya, kebetulan Pak Bahrul Ulum, orang Apa yang Carenang. disampaikan mungkin Pak Ketua DPRD Kabupaten sama Ibu Bupati Serang? Halo. Bebas, natural. Dimulai dari perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Sophia dari Carenang Ringan Tangan. Ingin mengucapkan apa ya? Aduh diri. Selamat mungkin. Ya, selamat dulu nih buat Ibu terpilih menjadi Bupati Kabupaten Serang 2021-2026. Kedepannya pengen ya, karena apalagi di Kabupaten Serang tuh masih banyak banget ya lansia-lansia yang hidup sebatang kara. Jadi pengennya mah lebih diperhatikan lah untuk daerah-daerah yang terpencil gitu. Siap, ini berat, ini ngomongnya emosional ini. Nanti Santai nanti aja diedit ini. ya, malu. Apa namanya kan ini harapan seorang warga masyarakat Kabupaten Serang berharap kepada pemimpin yang baru gitu kan ya. Ini agar lebih memperhatikan terutama daerah-daerah yang memang menurut Kak ini butuh perhatian lebih, seperti di Carenang dan daerah-daerah lain tentunya di Kabupaten Serang. Karena kalau ngomongin Kabupaten Serang Iya, masalahnya luas banyak banget ya Kak. Dan ya? kita tuh posisinya gitu ya. Zonanya tuh gini loh. Ini Kota Serang. Kota Serang. Ini Kota Serang. Sedangkan Kabupaten Serangnya muter kayak gini. Jadi susah, nggak terjama, nggak yang satu blok gitu kan. Serang Utara di sini, Serang Timur di sini, Serang Barat di sini. Jadi emang agak susah sebenarnya Kabupaten Serang tuh. Siap. Jadi masalahnya lebih kompleks ya. Jadi butuh kerjasama dari semua pihak untuk menyelesaikan. Potensi daerahnya juga kan beda-beda. Kalau Kalau aku masih petani, kecuali daerah sana, Tirtayasa, Pontang dan Tanara itu udah laut, perikanan. Mungkin perikanan di Bandeng dan lain sebagainya. Nah, ini apalagi sih Kak ini gerakan-gerakan yang nanti bakal Kak Aini lakukan dalam waktu dekat, terutama kita kan 20 hari lagi mau menyambut bulan suci Ramadan nih. Wah, nggak berasa nih, makin tua. Nggak berasa ya, udah setahun corona lebih. Iya nih, ya Allah, udah setahun juga aku sidang, teman-teman, belum dapat kerja. Halo. Aduh, curhat dia ya. Apa nih kira-kira di bulan Ramadan bakal apa nih Carenang Ringan? Bagi-bagi takjil di siang hari kah katanya? Wow, boleh tuh. Kebetulan alhamdulillah sudah ada beberapa organisasi yang mau kerjasama gitu, seperti kitabisa.com, kitabisa.com. Nanti ada beberapa program dari kitabisa.com juga. Terus sebelumnya, karena sekarang juga kita Jumat berkahnya masih jalan ya, alhamdulillah. Jadi selain bagi-bagi
donasi ke target, kita juga ada Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat Berkah itu kita bagi-bagi makanan atau sembako ke setiap target-target yang sudah kita kasih gitu. Jadi kita tetap tiap minggunya tuh ada komunikasi itu, ada jumpa-jumpanya juga. Jadi kita juga nggak pengen ngelupain juga gitu. Pas udah ngasih donasi udah lupa, enggak gitu. Jadi setiap Jumat kita temuin. Siap. Jadi nanti Ramadan bakal banyak kejutan ya. Iya, Teman-teman dari Carenang Ringan Tangan salah satunya nanti kerjasama dengan kitabisa.com. Kitabisa.com. Itu ngapain, mungkin bocorannya sedikit Kak ini? Wah. Ngapain itu? Bagi-bagi sarung kah, peci? Kayaknya sudah pasti bagi-bagi takjil, tapi nggak siang hari. Ya nggak apa-apa bagi-bagi siang, tapi kan Iya, makannya bukanya maghrib. tetap malam. Gimana? Ya kemarin sih baru dijelasin, nanti ada satu program itu namanya pelari hebat apa pelari baik gitu tuh. Pelari hebat. Pelari baik kayaknya ya. Jadi nanti mereka tuh ada program di mana setiap pelari itu nanti kayak donasi gitu pokoknya. Nanti kita juga jadi partnernya. Pelari baik. Nanti seperti apa teman-teman, lihat aja deh ya sosial media dari Yang penasaran. Carenang Ringan Tangan. Di Instagramnya di mana Kak ini? Di Carenang Ringan Tangan. @carenang ringan tangan. Di betul. YouTube-nya Sama Carenang Ringan Tangan. Carenang Ringan Tangan. Sama TikTok. TikTok juga Carenang Ringan Tangan. Betul. Semuanya teman-teman bisa lihat di sana, aktivitas, kegiatan, segala hal yang berkaitan dengan Carenang Ringan Tangan diupload di sana. Ini menarik tadi Kak Aini. Ada kegiatan yang memang per minggu, kemudian juga ada donasi tadi. Kalau pertanyaan Faiz seperti ini, kalau dalam satu bulan itu teman-teman ada berapa kegiatan? Per minggunya berarti otomatis 4 kali Jumat Iya. Berkah. Apakah memang bantuan itu per bulan, per minggu, per hari atau seperti apa Kak Kalau Aini? awalnya nih ya, awal pas pertama jalan tuh Desember Januari itu kita bener-bener ambis banget, semangat parah. Setiap minggu kita ada 2-3 target. Wow. Bayangin. Minggu 2-3 target. Terus pas di bulan-bulan pertama kita udah mulai, wah bakalan capek nih kalau kayak gini terus. Akhirnya kita ganti sistem, kita ganti ke 1 bulan sekali, di mana 1 bulan itu ada 3 target. Jadi setiap 1 bulan itu ada 3 rumah yang kita jumpai. Sampai dengan saat ini Sampai masih saat berjalan ini. 1 bulan 3 target. Berarti kalau Faiz gabung 7 kegiatan ya. Kalau digabung sama Jumat Berkah Iya, tadi. betul. Cuman beda, kalau Jumat Berkah mungkin bantuannya lebih tidak sebanyak apa yang sebulan 3. Beda. Siap. Nah, kalau pertanyaan Faiz seperti ini Kak ini. Ini kan teman-teman otomatis kan memberikan bantuan nih kepada lansia. Tentu nilainya beragam. Ada yang mulai dari ratusan, mungkin ya nilainya beragam lah, fluktuatif seperti itu. Dananya dari mana kayaknya? Pernah ngerogoh dari Enggak, kebetulan kocek? alhamdulillah 100% dari donatur online, netizen semua. netizen semua. Gila. Apa yang disampaikan untuk netizen yang sudah berkontribusi? Kadang masih nggak nyangka nih kok bisa-bisanya ya orang-orang banyak banget yang percaya kepada kami gitu tuh. Kayak wah, Masya Allah banget gitu, kita dikasih kepercayaan yang luar biasa, karena emang kadang mereka juga donasinya nggak sedikit Kak. Sampai ada yang 1 juta, Masya Allah. 1 juta, dan itu donatur tetap. Setiap bulan alhamdulillah dia selalu transfer. Aduh, sumpah terharu banget aku. Kadang Nggak apa, kalau ya mau bisa-bisa. nangis-nangis juga nggak apa-apa, di sini biar viral ini semuanya. Ya penting FYP. Ya, terima kasih untuk para donatur yang sudah memberikan kita, karena kita tuh jiwanya tuh ada di donatur, kita nggak akan jalan tanpa kalian. I love Padamu you. lah, donatur ya. I love you so much. Ya, begitu. Ini harusnya terima kasih. ada background, ada Instrumentalia. backsound ya, background lagi, Backsound. instrumental. Bagaimana? Indosiar itu ya. Ku menangis dong. Catatan hati istri. Jangan Indosiar, Sultan TV. Kak ini berarti mohon maaf ini. Iya. Dari awal dari Desember sampai dengan saat ini berarti teman-teman hampir 100% ini semuanya yang teman-teman berikan dari donatur semua. Dari donatur, alhamdulillah. Dan otomatis berarti kan ini di luar dugaan juga bahwa gerakan ini banyak yang peduli, tidak hanya menyaksikan. Jadi banyak penonton juga banyak yang membantu. Iya, alhamdulillah sih selama ini selalu di notice terus gitu ya. Aduh, sampai nggak nyangka, kadang terus terharu. Serius. Yang paling jauh dari mana sih Kak ini? Pernah nggak dia ngasih tahu saya transfer dari daerah? Banyak dari luar negeri, seriusan. Pernah, dari luar Sampai si itunya tuh transferannya juga masih bahasa Korea, bahasa Cina. Banyak. Oh, dia. Tapi kayaknya orang Indonesia yang stay di sana. Jadi di orang Korea. Indonesia yang stay di Korea. Mungkin dia sering ketemu sama Suju. Wah, bisa jadi apa, Blackpink? Iya, Black. Aye. Nonton drakor. Wah, jangan. Siap. Jadi memang Iya, begitu. Jadi apa ya istilahnya, apa yang sudah Kak Eni lakukan bareng teman-teman lebih ke arah kayak rezeki aja ya Kak ya, maksudnya Iya, ngalir di luar banget. dugaan tiba-tiba datang masuk. Terus tiba-tiba rumah kedatangan kasur. Pernah kedatangan kasur, bantal, selimut, padahal nggak mesen.
Ternyata ya itu atas nama Carenang Ringan Tangan. Wah, Masya Allah banget. Itu langsung nyampe ke rumah Kak Aini yang di Carenang ya, karena namanya Carenang Ringan Tangan ya. Betul. Kalau Pontang ya Pontang Ringan Tangan namanya. Kita ya Ringan Tangan. Kak ini mungkin pertanyaan berikutnya. Ini teman-teman ketika menyisikan gitu kan sebagian rezekinya untuk istilahnya dipercayakan, dikelola sama teman-teman Carenang Ringan Tangan. Pernah request nggak sih Kak ini? Ini saya ngasih bantuan nih 1 juta, tapi saya request dibelikan kompor gas, dibelikan apa-apa, atau memang terserah deh teman-teman Carenang Ringan Tangan yang ngatur. Sejauh ini mereka selalu mempercayakan kepada kami, nggak pernah request yang minta ini, beliin ini, beliin itu, enggak. Mereka pure kalau ngasih uang langsung, nggak pernah minta dibeliin apa-apa gitu, enggak. Jadi memang terserah ya teman-teman yang ngelola. Iya, kita yang ngelola. Teman-teman yang ngelola nggak request dibelikan ini, dibelikan ini. Tapi sejauh ini pernah, tadi kan ada kisah yang menarik juga, pernah nyampe kasur katanya ke rumah. Iya. Selain kasur apalagi Kak ini nyampe ke rumah? Jodoh kayaknya belum. Setiap Kak ini tentu di gerakan ini teman-teman kalau Faiz lihat kan lagi semangatnya banget nih, ya, karena respon dari masyarakat kan ini Masya Allah gitu kan, di luar dugaan bagaimana teman-teman baru 3 bulan tapi yang sudah menyaksikan banyak, kemudian juga yang bersimpati juga banyak, terbukti dengan banyaknya bantuan yang teman-teman terima untuk kembali disalurkan. Ke depan apalagi sih Kak ini yang bakal Kak ini lakukan? Tentu ada target di gerakan ini. Tidak mungkin hanya menyasar lansia terus apa? Rencana ke depan mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan. Wow, jangka panjang nih. Ringan Tangan akan berbuat apa lagi Kak ini? Berharapnya tetap ada aja dulu kali ya. Setelah tetap ada, kita pengennya sih itu lebih meluas ke daerah-daerah lainnya, soalnya kan tetangga-tetangga kecamatan kita juga sebenarnya masih banyak banget, kayak Binuang sama Pontirta juga masih banyak. Jadi pengennya mah ke depannya mencakup semua Kabupaten Serang. Amin. Mencakup semua kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Betul. Kabupaten Serang cuma 1 Kak ini. Iya, semua Kabupaten Serang, wow. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Kak ini mungkin tadi Kak ini kan sempat bercerita bahwa ketika memang videonya diupload, kemudian juga sebuah gerakan yang memang ini positif, banyak yang menyambut positif. Ini Kak ini keren banget. Kemudian banyak yang gitu. berdonasi dan lain sebagainya. Selama proses 3 bulan dari Desember, Januari, Februari, Maret, ada nggak sih yang masih sampai sekarang apa ya istilahnya nyinyir gitu? Apaan sih ini pasti buat gerakannya karena pengen viral nih, pengen heboh, pengen diomongin. Gerakan kayak gitu doang gue juga bisa gitu. Ada nggak komen-komen seperti itu sejauh ini? Banyak banget sih, tapi kalau di TikTok sendiri enggak. Kalau di TikTok mah netizennya baik-baik. Oh, berarti yang agak barbar itu di mana sih? Instagram. Kadang orang-orang tuh kan suka mikirnya kalau TikTok gue joget-joget doang, padahal enggak. Kalau netizen TikTok tuh malah lebih ini, bahasanya lebih lebih ini banget, support banget. Sedangkan kalau Instagram gini komennya, alah di rumah aja nggak nyuci piring, sosokan bantu orang lain. Aduh, banyak banget kalau Instagram. Makanya kita selalu was-was kalau video TikTok kita masuk ke beberapa akun yang di Instagram. Soalnya netizen Instagram kan nggak tahu perjalanan kita gitu. Sedangkan kalau di TikTok pasti langsung ke akun kitanya. Jadi ngelihat video-video sebelumnya. Sedangkan kan kalau si akun Instagram itu dia nge-repost asal nge-repost aja ya. Kadang tanpa izin juga, nggak konfirmasi nggak apa. Repost aja. Jadi lebih barbar Instagram parah. Komennya. Terus pakai fake akun lagi. Fake Aduh, parah banget. Kalau di TikTok lebih aman berarti aman. Komen-komennya lebih positif. Support banget. Kalau Instagram bisa ya katanya kita harus dilestarikan, masa? Emang kita hewan? Pada bercula 2 kayaknya dilestarikan. Tapi gimana tanggapan teman-teman Kak ini bareng teman-teman Carenang Ringan Tangan setelah, tentu kan yang baca nggak cuma Kak ini, tapi teman-teman anggota yang lain yang 50 tadi Kak ini sebutkan. Bagaimana tanggapannya? Ada yang udahlah ini biarin aja lah, ngapain sih dipikirin, atau gimana? Atau sempat 2 hari gitu dipikirin, nggak tidur, nggak makan, ngelamun gitu, mikirin enggak sih, komentar. kalau netizen emang kita nggak pernah tanggepin, karena kan ya mereka siapa? Mereka siapa? Sombong amat gue. Ya kan mereka orang lain gitu, nggak tahu perjalanan kita gimana pahitnya gitu. Jadi kita yang ngejalanin ya kita so far so good lah. Kalau untuk netizen. Bodo amat lah. Jadi sejauh ini apa yang tadi Kakak ini jelaskan, di rumah aja nggak nyuci piring gitu ya? Iya, di rumah aja, beban orang tua, ngapain ngeringanin beban orang katanya gitu. Ya kan setidaknya ya meringankan beban orang lain daripada beban keluarga. Nah, kalau proses ini kan teman-teman kan ketika memang memberikan bantuan kan juga ada sisi tanggung jawab yang harus teman-teman lakukan. Bagaimana ketika teman-teman memberikan bantuan ini tujuannya kan bukan ria, bukan sombong ya, tapi bagaimana
pertanggungjawaban Betul. teman-teman kepada donatur, bahwasanya memang ketika teman-teman mendapatkan bantuan dari donatur gitu kan, donatur ingin dananya untuk disumbangkan, teman-teman buktikan bahwa Dan- ini loh buktinya, Iya, seperti itu betul. kan. Kalau prosesnya itu apakah teman-teman natural aja, maksudnya pakai HP, pakai kamera biasa atau Iya. ada semi pro sih Kak Eni? Faiz Enggak. penasaran deh. Aduh. Jadi jawab dulu Kak Eni. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini, teman-teman tetap di sini di Relawan Insight. Pemirsa Dulur Sultan, tentunya Faiz di studio podcast Sultan TV masih bersama dengan Kak Eni. Ini founder dari Carenang Ringan Tangan, Kak Eni. Prok tepuk tangannya yang di rumah. Ada penonton bayaran di sini. Ini mau pakai nasi box juga beres bayarannya ya. Kak Eni, ini banyak banget yang nanya di di akun YouTube-nya Sultan TV. Halo, dan tugas teman-teman. Kak Eni ini menjawab ya. Wow. Banyaknya Q&A. pertanyaan. Jawab Q&A. jawab cepat nggak nih? Enggak usah lah. Nggak usah, santai. Santai aja. Boleh. Gak usah cepet-cepet, yang penting semuanya kejawab Kak Eni ya. Ini Siap. ada 7.421 Wow. pertanyaan. Halo teman-teman 7.200 Nah, ini penonton. kita kelarnya sampai Lebaran. malam pertama puasa ya nih kan. Masya, kirain malam pertama. Siapa tuh? Ini dari Anjas Mara, ini semangat terus Halo Kak Carita Anjas. katanya. Terima kasih Kak Anjas. Siap. Kemudian juga dari Mr. Karim, salam Wow. sama kalian, duhai Mr. Karim. dari penghuni surga. Masya Allah. Amin, Masya Allah, amin gitu. Setelah ini Tak
takdir. judul lagu ya, Bidadari Surga ya. Kayak filmnya Kartini dong. Film. Juga dari Betul. Denies Erlangga ini. Halo, udah Kak. cantik, kreatif katanya Masya ya. Allah. Ini luar biasa. Laki-laki mana yang beruntung? Dari ex campot menjadi relawan akan sangat banyak memberikan Amin. pengalaman dan pelajaran hidup bagi Betul. siapapun yang menjalaninya. Kemudian juga dari Kang Aib, ini Kang Aib. Halo lagi Kang nonton. Aib. Terima Ini kasih selalu luar support nih biasa. beliau, Masya Allah Founder banget. The Panas Dalam. Serang. Sekarang netap di Iya Gunung nih. Sari aja Iya. adem ya. Komunitas pertama yang mengundang kami, terima kasih. Yoi, respect Kang Aib, mantap luar biasa ya. Sarangeo. Sarangeo. Kenapa namanya carenang ringan tangan? Kan ringan tangan artinya mudah melakukan pemukulan. Berarti Iya. itu udah dijelasin ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit Ya, Kak. pokoknya kita pengen anti mainstream, beda dengan yang lain. Karena kalau peduli, kalau berkah gitu mainstream banget. Jadi ya, pengen ringan tangan, meringankan beban orang Jadi lain. konotasinya yang positif ya, bukan betul. ringan tangan konotasi negatif. Iya, dua makna ya. Si Aeni ringan tangan yang positif berarti suka ngebantu orang. Kalau ringan tangan yang positif negatif berarti suka Gaplok. Gaplok. nyamuk maksudnya. Iya, gaplok nyamuk. Ini dari Tondi Saputra juga Kak Halo. Eni, idaman kaum Adam. Masya Allah. Mantul ya. Ada Jalaluddin Udin semangat ya. Semangat 45. Kemudian juga dari Cetoy Klim yang mukul hati Bang Aib. Woi, Aduh, ngeri. dari Halimah juga ini Halo, Kak Halimah. kalau mau ikut gabung gimana caranya Kak Cantik? Kakaknya tinggal di mana nih? DM aja dulu ke Instagram kita. Karena yang boleh harus berKTP Carenang. Nah, tentu. Kalau si kakaknya KTP, misalkan KTP-nya KTP Pandeglang, bisa ya? Bisa kalau jadi volunteer buat ngeser-ngeser nggak apa-apa. Volunteer nggak apa-apa, tapi kalau buat anggota ini Kalau dikhususkan untuk Carenang karena Iya, biar betul. rasa ingin Nah, memilikinya ya. betul. Human interest. Wih, Pak. Gila, emang alumni man satu doang. Pak, istri Pasti terbaik bangga ya. kepala sekolah Uang di tuane ge bangga lur. Kok Masya mau Allah. mertuane kita Masya mendurung Allah. duwe. Ada Jalaluddin ya, syaratnya ketentuan apa aja untuk bisa gabung tadi ya sudah dijelaskan juga dari Shelin semangat sore ini. Halo, sore semuanya teman-teman. Siap, mau Sultan TV. ikut. Siap. Mungkin bisa dijelasin lagi ini Kak Aini dari beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube Sultan TV. Banyak teman-teman artinya ingin menjadi bagian dari Carenang ringan tangan. Carenang ringan tangan. Mungkin bisa dijelaskan kenapa mohon maaf nggak bisa bergabung dan kalau mau bergabung syaratnya apa aja Kak Aini? Silakan. Kalau untuk daerah Carenang sendiri ya, kita tuh selalu open gitu kalau untuk setiap kegiatan acara. Siapapun itu juga boleh gabung. Cuman kalau untuk kepengurusan itu kami sekarang batasin dulu untuk 50 orang. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Carenang boleh banget bergabung. Untuk acaranya itu bisa banget dilihat di Instagram kami Carenang Ringan Tangan. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kita selalu infokan di Instagram. Tapi kalau untuk kepengurusan mohon maaf karena kami juga takutnya malah nggak amanah gitu, kalau banyak-banyak takutnya malah nggak kepegang. Jadi untuk sekarang 50 orang dulu. Yes, betul. Jadi memang sudah dijelaskan ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi memang kalau untuk kepengurusan ini memang hanya dikhususkan untuk teman-teman yang memang berdomisili di Carenang. Karena memang memudahkan komunikasi, mobilitas dan lain sebagainya. Betul, Tapi kalau untuk founder atau relawannya, Volunteer ya. Canda volunteer. Founder. Kalau semua founder, volunteernya siapa? Volunteer ya, volunteer ya itu bisa dari mana aja. Dari mana aja boleh. Karena beda ya antara volunteer dan juga kepengurusan. Bisa dari mana aja. Yang penting mah punya niat baik ya. Baik, niat baik. Niatnya dilurusin karena kalau niat Karena masuk Allah. ringan tangan pengen nambah follower. Apalagi nyari jodoh. Aduh, Nggak jangan boleh berarti sampai. nyari jodoh. Kita tuh takut banget kalau di anggota kita ada cinlok. Aduh, berat. Nantinya kalau putus bahaya kan? Iya bener. Ya, Sejauh aduh, ini siapa? kode. Enggak, Bu. Aman. Kak ini tentu Faiz kepo nih tadi. Tadi kan sempat ke pending tuh obrolannya bagaimana. Teman-teman kan punya tanggung jawab, artinya ketika mendapatkan donasi gitu ya dari teman-teman netizen untuk disalurkan, artinya teman-teman punya tanggung jawab untuk itu disalurkan kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Nah, dalam bentuk apa penyalurannya? Teman-teman tentu memvideokan kan ini sebagai bukti bahwa Iya, teman-teman betul. sudah menyalurkan sejauh ini. Betul. Apakah proses pembuatan audio visualnya itu sederhanakah atau seperti apa, ribet nggak sih Kain? Sederhana banget. Malah aku ngeditnya nggak di aplikasi apapun, langsung di TikTok itu langsung diupload. Jadi potong-potongnya juga ngekat-ngekatnya di TikToknya langsung. Nggak pernah didesain apa gimana-gimana, nggak, langsung banget natural, langsung masukin edit upload gitu. Jadi nggak pernah ada satu ruangan khusus di sana ada Belum, PC yang 70 in gitu kan? Insyaallah. Ada audio. Semoga sebesar Sultan TV. Amin. Siapa tahu ada donatur yang mau secret nih. Kita belum punya secret, sedih deh. Jadi setiap kumpul di rumah terus. Ada, tapi lokasinya di Medan bagian selatan ya. Boleh.
dijual, beli yang di Carenang. Siap, jadi sederhana ya. Justru Sederhana banget. proses pengeditannya pun dari aplikasinya sendiri. Dari aplikasi sendiri, nggak ngedit yang pakai laptop, enggak. Yang pakai komputer kayak gitu, yang pakai sound lengkap. Pengen Pengen nggak sih kayak gitu kayak? Pengen punya ruangan kayak gini juga nih, setelah dari Sultan Amin, TV juga. Amin. Pengen ya. Biasanya kalau teman-teman ngumpul nih, kan 50 nih teman-teman member Carenang Member, anggota dong, member, udah kayak Blackpink. Apa lebih dekat aja member. JKT48. Biasanya ngapain sih teman-teman, ngobrolin apa sih biasanya? Kan nggak melulu soal obrolannya bagaimana kita target-target berikutnya. Biasanya apa sih yang diobrolin kayak ini? Makan. Pada suka makan. Makan jengkol itu pas terus banget. Tapi nggak ada yang sempat makan temen ya? Oh, ada. Enggak. Biasanya kita juga kayaknya hampir malah tiap Sabtu Minggu tuh ketemu terus sampai bosen aku. Ya Allah, masalahnya ngaca-ngaca kamar aku, bayangin. Sedih curhatin. Tapi nggak apa-apa, kalau temen kan memang begitu. Justru kalau temen dia tidak mengacak-acak ya bukan temen berarti. Iya, parah ya. Ya Tamu gitu. itu berarti kalau nggak ngacak-ngacak. Bayangin aja 50 orang gitu ya. Kalau masuk kamar semua, aduh. Oh gede berarti. Kayak ini Gila tuh, citra rumah gue gede nggak tuh? Kayak ada yang punya Carenang aja. Siap. Jadi apa aja yang dibahas biasanya? Iya, kita tuh kayaknya baru kemarinnya bulan apa gitu ngadain ini juga, apa sih namanya? Mabar, kok gue mabar ya di otak gue. Apa namanya? Makrab. Kok mabar? Iya, makrab ke Pantai Carita. Jadi buat inilah ngeklopin 50 kepala ini biar satu frekuensi gitu. Yes. Jadi memang banyak kegiatan yang teman-teman lakukan. Nggak selalu mikirin target biar mereka juga ngerasa terbebani lah. Nggak selalu mikirin target dan lain sebagainya. Nah, otomatis dari keanggotaan yang tadi Kak ini jelaskan 50, semuanya di range usia yang sama Kak? Atau memang ada beberapa yang senior gitu Kak ini, misalkan yang di atas 30 mungkin atau seperti apa? Enggak ada. Kebetulan kalau untuk keanggotaan sendiri usianya dari awalnya. Aku tuh tentuin dari 17 sampai 30. Maksimal 30? Maksimal 30. Kan biar pemuda. Definisi pemuda. Muda ya? Enggak. Tetap muda kok. Berarti yang mau ikut nggak bisa nih, soalnya yang mau ikut di atas 30 kayak ini. Terus kemarin ada anak SMA tuh kelas 2, kan usianya baru 16 tahun. Pas pertama kali kumpul, dilihat dia ini jiwa sosialnya tinggi banget, mau bekerja sama dengan tim. Akhirnya direkrut, jadi sekarang usianya ada 16 sampai 25. Di range usia segitu. Siap. Muda banget. Jadi memang nggak boleh lebih dari 30 ya? Kenapa sih kok dibatasi? Berbuat baik mah nggak ada. Ya kan kasihan. Harus ada batasan. Takut punya tanggung jawab buat keluarga, buat yang lainnya gitu. Kalau mau jadi donatur aja. Nah, sejauh ini kan dari proses perjalanan Carenang Ringan Tangan yang sudah hampir 3 bulan lebih, tentu ketika ini viral, Carenang Ringan Tangan banyak disaksikan. Istilahnya kan teman-teman sekarang kayak gue ya, maksudnya banyak semut yang akan mendekat, entah itu tujuannya positif atau mohon maaf tujuan Pais negatif gitu. Dalam artian ingin mencari panggung juga di Carenang Ringan Tangan. Sejauh ini sudah berkolaborasi dengan kegiatan sosial apa aja di Carenang Ringan Tangan kayak ini, selain yang nanti akan datang di kitabisa.com. Kebetulan kita juga sebenarnya ngebatasin ya, karena kita juga kan ini nih sebuah komunitas yang benar-benar berdiri di atas diri sendiri gitu ya, independen banget. Kita nggak ada dinaungi oleh siapapun. Kita benar-benar cuman anak-anak muda yang berambisi buat bantu para lansia gitu. Gila nggak tuh?
Apa yang ingin Kak Eni sampaikan untuk orang-orang terdekat, mungkin orang tua Kak Eni dan orang tua dari Anggota-anggota nih. anggota Kak Eni. Tapi jangan dijawab dulu Kak Eni, kita rehat sejenak teman-teman setelah yang satu ini. Tetap di sini di Relawan Insight. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.